Untuk tahun ini rem smelter akan di kisaran 73-82%. Kalau misalnya emang bullishnya sama gold sama copper, kenapa nggak saya beli kontrak commodity copper sama goldnya aja gitu? Kalau di tambang luar negeri lainnya, kalian itu menambang tembaga hanya dapat molybdenum. Sedangkan kalau di Indonesia, kalian itu menambang tembaga dapatnya emas. Ya seperti kita tahu kan government kayaknya lagi mau mencoba implement policy yang soal ekspor satu pintu ini. Halo Stockbitor, welcome to Bull or Bear. Di episode kali ini, kita akan membahas mengenai emiten yang memiliki tambang tembaga terbesar kedua di Indonesia, yaitu Aman Mineral International atau AMMN. Hari ini, kita dibantu oleh salah satu investment analis Stockbit, yaitu Theodorus Melvin. Oke, Melvin, mungkin sebelum lu mulai, bisa nggak tolong dijelasin secara singkat terlebih dahulu nih, mengenai tesis lu mengenai Aman Mineral yang sudah lu tulis di unboxing, supaya mungkin para penonton di sini yang belum sempat membaca unboxing lu bisa dapat sedikit konteks mengenai investment tesis lu. Boleh, Vin? Silahkan. Aman Mineral International atau biasa dengan ticker AMAN merupakan tambang tembaga terbesar kedua di Indonesia yang dimiliki oleh grup konglomerasi mencakup Grup Salim, Grup AP, dan Grup Medco. Kami menilai bahwa saham AMAN saat ini menawarkan peluang investasi yang menarik setelah terkoreksi sebesar kurang lebih 50% year to date dan telah terkoreksi hampir 80% dari all time high. Didorong oleh dua faktor non-struktural. Yang pertama adalah transisi tambang dari fase 7 ke fase 8 yang berlangsung selama tahun 2025, dan yang kedua adalah faktor selling pressure akibat tekanan jual pasif selling, yaitu dari MSCI yang seharusnya sebagian besar sudah berakhir pada tanggal 29 Mei. Maka dari itu kami menilai bahwa terdapat opportunity yang menarik pada saham AMAN setelah terkonfirmasi pada laba kuartal 1 2026, di mana laba bersihnya telah tercetak sebesar 160 juta dolar AS dengan tingkat produksi yang telah naik 110% year on year. Berdasarkan analisis kami memproyeksi laba bersih AMAN pada tahun 2026 itu akan mencapai kurang lebih 1 miliar dolar AS dan 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2027. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah naiknya tingkat grade dari biji AMAN, dari tembaga dan emasnya. Yang kedua adalah ramp up utilisasi smelter AMAN, yang dimana sebelumnya memang ada sedikit kendala pada tahun 2025. Kami sendiri mengekspektasikan untuk tahun ini ramp up smelter akan di kisaran 73-82% dan akan terutilisasi penuh di tahun 2027. Nah, pertanyaan sekarangnya mungkin lebih ke dari sisi valuasi. Apakah valuasi AMAN ini murah atau tidak setelah penurunan sedalam ini? Nah, pada harga 3.110 per lembar, yang dimana asumsi yang kami gunakan pada saat menulis AMAN itu diperdagangkan pada forward PE tahun 2027 di level 12,7 PE dan 8,4 kali EV EBITDA. Level ini jauh di bawah global peers, yang saat ini diperdagangkan pada level di kisaran 20 kali PE dan 11 kali EV EBITDA. Nah, menggunakan asumsi laba di tahun 2027, valuasi ini akan semakin murah lagi ke level 8 kali PE dan sekitar 6 kali EV EBITDA. Maka dari itu, kami mengharapkan jika valuasi AMAN dapat re-rating ke level peers setidaknya, potensi upside-nya itu mungkin di sekitar level 4.500 dengan asumsi EV EBITDA-nya menyamai di 11 kali, atau di sekitar 4.900 dengan asumsi PE-nya menyamai di level 20. Segitu aja gambarannya, nanti mungkin sisa detailnya akan kita jawab di sesi Q&A. Thank you, Melvin. Oke, sekarang kita akan masuk ke main session-nya, yaitu kita akan bertanya atau men-challenge lah tesisnya Melvin yang dia tulis di unboxing amannya. Oke, mungkin untuk memulai bisa dari sisi sebelah ujung terlebih dahulu. Silakan, Amara. Oke, jadi memang salah satu tesis yang menarik dari Aman ini memang dari segi growth story-nya ya, di mana laba bersih diproyeksikan untuk naik sekitar 4 kali lipat. Tentu di baliknya ada beberapa assumptions yang dipakai seperti commodity price dan utilization. Yang saya penasaran adalah kira-kira untuk menurut Kak Melvin, seberapa besar utilization dari AMAN ini lebih rendah daripada yang diekspektasikan, apalagi dengan mempertimbangkan skala risiko, entah itu dari segi regulasi atau dari technical issue, di mana tahun lalu sempat ada kendala di situ ya, di 2025. Dan yang kedua adalah kira-kira bagaimana outlook dari Kak Melvin untuk demand atau price dari copper dan gold untuk tahun 2026 dan 2027. Untuk dari sisi faktor internal sendiri, menggunakan yang berkaitan dengan asumsi utilisasi smelter,
Kami sendiri sudah cukup konservatif di level 73-82% untuk tahun ini. Memang dengan volume produksi dari konsentratnya sendiri sekitar 88% dari guidance. Dari sisi harga, kami juga sedang membuat asumsi di level yang lumayan konservatif di 12.000 dan 4.700, 12.000 US dollar per metric ton untuk tembaga dan 4.700 dolar per oz untuk emas. Dengan kami juga sudah menyajikan tabel sensitivity di mana setiap penurunan harga komoditas baik dari tembaga dan emas itu memang berkaitan langsung dengan penurunan laba bersih dari aman. Kalau dari sisi regulasi, kami menilai untuk saham aman sendiri sebenarnya relatif lebih aman karena dia sudah menjalankan kewajiban hilirisasinya. Dari sisi penjualan, memang untuk produk katoda tembaganya sendiri mayoritas masih bergantung pada ekspor, tetapi untuk produk emas batangannya sendiri memang dapat disalurkan kepada pihak domestik. Kalau dari sisi teknis, memang betul bahwa smelter aman ini belum pernah ramping up hingga 100% dan masih mengalami kendala pada tahun 2025. Cuman kami menilai performa di first quarter itu sudah cukup tervalidasi. Sudah ada indikasi bahwa smelter dapat berjalan dengan baik, sehingga kami mengasumsikan segala hal dapat berjalan lancar hingga tahun 2026. Untuk memang dari sisi regulasi, jika smelter aman mengalami gangguan, memang aman sendiri sudah tidak dapat mengekspor konsentrat tembaganya, di mana regulasi tersebut sudah diatur pemerintah. Dan relaksasi ekspor konsentrat tembaga aman sudah berakhir hingga April 2026. Memang dari sisi risk yang lebih besar di bagian tersebut. Kalau dari sisi demand sendiri, kami menilai bahwa dua produk aman, yaitu komoditas katoda tembaga dan emas, adalah dua produk metal yang paling liquid di dunia, sehingga dapat diperdagangkan dengan mudah dimanapun. Jadi secara permintaan, menurut saya cukup baik, dengan outlook harga yang lebih baik, karena didorong oleh dua tesis, yaitu untuk tembaga sendiri permintaannya akan naik dari kebutuhan AI, data center, renewable energy, dan dari sisi supply pun ada kendala karena sangat sulit untuk menemukan cadangan tembaga yang baru dan beroperasi dalam waktu dekat. Untuk emas sendiri memang katalis ke depannya adalah akumulasi dari bank sentral dengan tesis dedolarisasi, namun memang saat ini sedang mengalami pelemahan akibat tensi antara US dengan Iran yang menyebabkan energy inflation. Mungkin bisa lanjut dulu ke Civivi. Oke. Basically kan tadi katanya ya basically you're bullish on copper sama gold gitu kan. Cuma for me as an investor, kalau misalnya emang bullishnya sama gold sama copper, kenapa nggak saya beli kontrak commodity copper sama goldnya aja gitu. Kenapa sih harus beli aman gitu? Karena ya when you buy a company pasti ada additional risk, apakah itu regulasi atau yang lainnya. Jadi ya kenapa I should buy aman untuk bullish copper sama gold? Kenapa nggak beli komoditasnya aja gitu? Mungkin dari saya melihat sebenarnya ada upside juga dari sisi produksi aman yang tidak dimiliki oleh kontrak komoditasnya sendiri. Dari satu sisi, aman sendiri kan memang secara operasional dari bottom up-nya sendiri mengalami kendala operasional pada tahun 2025. Dengan upside potensial di tahun 2026, sebenarnya investor juga menikmati upside dari sisi kenaikan harga, yaitu ASP, dan juga kenaikan volume produksi atau kenaikan volume penjualan. Jadi kami menilai bahwa upside yang didapatkan dari saham aman sendiri sebenarnya lebih besar dan lebih menarik dibandingkan dengan hanya memegang kontrak komoditasnya sendiri. Mungkin Chris dulu. Actually I have additional questions, tapi Chris dulu aja. Oke, Vin. Mungkin kalau pertanyaan dari gua lebih ke tentang apakah sebenarnya memang benar ada investment opportunity di aman ini. Karena biasanya ketika gue memilih sebuah company ya untuk dijadikan investment opportunity, biasa filter pertama gue pasti good company terlebih dahulu. Dan gue rasa being the tambang tembaga terbesar kedua di Indonesia, ya very good prospect lah. Karena tambang terbesar pertamanya kan kita nggak bisa beli di Freeport kan soalnya. Nah, sekarang mengenai harganya nih, Vin. Kalau di tesis lo yang lo tulis di unboxing kan lo bilang bahwa kalau kita membandingkan antara valuasi aman saat ini dengan at least standar peers global, sekiranya itu kan ada MOS-nya di situ. Kalau ngebandingin ada valuation gap-nya lah antara aman yang sekarang, valuasi aman dengan valuasi peers global. Tapi kenapa cara lu mendecide adanya sebuah margin of safety itu dengan membandingkannya dengan valuasi peers global? Karena apa ya, menurut gue sih itu seperti membandingkan ya let's say company-nya sama, tapi kan itu di dua keadaan yang berbeda, ya dua negara yang berbeda lah gitu. Sama kayak gue mau ngebandingin pohon di Indonesia sama pohon di luar sana,
walaupun jenis pohonnya sama kan, tapi banyak faktor yang lain gitu. Ya bisa regulatory risk, bisa mungkin dari I don't know, fiscal terms-nya juga bisa beda gitu kan. Jadi kenapa lu cara membandingkan ada MOS-nya itu seperti itu? Instead of ngebandinginnya ya seperti ngebandingin aja current valuation sekarang dengan mungkin harga wajarnya aman itu berapa sebenarnya atau intrinsic value-nya gitu. Jadi kenapa sih lu cara ngebandingin untuk mendapatkan MOS-nya tuh seperti itu? Kenapa lu sangat yakin sekali kalau aman ini bisa re-rating untuk sampai ke at least standar valuasi globalnya? Mungkin saya akan bahas pertama dari mengapa saya mengambil valuasi comparison-nya dari global peers. Karena menurut saya ini adalah pertamanya sektor komoditas, di mana peers comparison di Indonesia sendiri tidak banyak. Dan yang kedua adalah kalau komoditas itu, seperti yang kita tahu ya, logam emas atau logam tembaga dimanapun itu outputnya sama dan sudah tersertifikasi secara global. Kayak misalnya ada indikator LMI dan segala macam. Jadi kami menilai bahwa comparison dengan peers di luar negeri itu bisa apple to apple karena produk yang dihasilkan sama. Yang kedua, dari sisi regulatory risk and discount, memang sebenarnya mungkin ini menjadi topik diskusi antar investor seberapa besar valuasi aman sebaiknya didiskon terhadap global peers dan segala macam. Kami menilai bahwa sebenarnya memang aman ini mungkin layak didiskon terhadap valuasinya dengan global peers, tapi diskon saat ini terlalu besar dibandingkan dengan valuasi global peers. Diskon saat ini kami estimasikan kurang lebih sekitar 50% itu terlalu lebar, yang sebenarnya kan memang didasarkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah eksklusi MSCI, for selling dari MSCI yang di luar dari keadaan fundamentalnya sendiri. Dan yang kedua memang sebenarnya dari sisi fundamental tahun lalu ada penurunan laba akibat ada transisi tambang dari fase 7 ke fase 8 di sisi operasionalnya. Nah, tapi kan sekarang keadaannya sudah pulih, dengan tidak ada overhang dari sisi MSCI, sehingga kami menilai sebenarnya diskonnya ini harusnya bisa lebih mengecil. Jadi memang yang saya harapkan pada akhirnya, mungkin best case skenario-nya adalah aman bisa menyamai level global peers atau melampaui. Tapi di sisi lain, kami juga dengan skema konservatif di mana dia masih di-traded at discount, with a lower discount, aman sendiri masih menawarkan potential upside. Dan yang kedua, kami juga menilai bahwa aset aman sendiri itu adalah salah satu aset tembaga terbaik di dunia. Karena mungkin buat gambaran buat investor retail, komoditas tembaga atau logam tembaga itu ketika ditemukan di alam tidak selalu diiringi oleh emas. Sebagai konteks, misalnya di Amerika, biji tembaga sendiri itu ditemukan tidak dengan emas tapi dengan molybdenum. Nanti mungkin ada grafiknya dari Freeport, di mana cash cost-nya sendiri itu pun dihitung dengan kredit dari byproduct ya. Dalam kasus ini adalah pada byproduct aman itu adalah emas. Jadi kita awalnya ingin menambang tembaga tapi dapat emas sebagai byproduct-nya. Oleh karena emas sebagai salah satu logam mulia yang menawarkan store of value dengan nilai jual yang sangat tinggi, makanya cash cost tambang dari aman sendiri itu sangat rendah dibandingkan dengan tambang lainnya. Karena bayangin kalau di tambang luar negeri lainnya, kalian itu menambang tembaga hanya dapat molybdenum. Sedangkan kalau di Indonesia, kalian itu menambang tembaga dapatnya emas. Sebagai catatan, cash cost di tembaga sendiri, cash cost aman, itu sering tercatat negatif. Negatif itu artinya biaya operasional yang dikeluarkan untuk menambang tembaga itu sepenuhnya balik hanya dari penjualan emasnya sendiri. Oleh karena itu, memang marginnya aman sendiri itu lumayan superior dengan cash cost yang sangat kompetitif dibandingkan global peers. Maka dari itu sebenarnya argumen keduanya adalah diskon saat ini itu sudah terlalu besar mengingat kualitas aset aman sendiri dibandingkan global copper aset lainnya. Oke, mungkin mau tadi just some follow up lah. Jadi basically kan tadi kenapa beli aman instead of commodity contract-nya karena ya ada production increase juga lah dari aman. Jadi it's not just price tapi juga ada production increase. Nah, maybe my question lebih ke, ya actually I agree sih, aman mungkin udah cukup murah ya. Apalagi kalau misalnya ngelihat broker flow-nya pas di 28 sampai 3 itu lumayan lah ada yang defend certain broker. Nah, maybe my question lebih ke at what level kayak earnings tuh harus turun berapa banyak sih jadinya aman itu udah jadi nggak menarik. Kan earnings bisa turun karena ya either execution issue, productionnya nggak nyampe, atau harganya turun, tapi ya itu. At what level of earnings decline, jadi aman itu jadinya nggak menarik lagi gitu. Mungkin kita untuk melihat at what level aman tidak menarik lagi, kita harus sepakat sebaiknya aman itu diperdagangkan di forward PE berapa di
tahun 2026. Karena harga sendiri itu menentukan dari asumsi forward PE-nya. Nah, memang pada penulisan unboxing saya, Aman itu dapat di re-rate dengan valuasi global peers hingga 20. Cuman let's say kita diskon ke level 15. PE-nya kita nggak minta terlalu tinggi di PE 15. Nah, pertanyaannya Aman itu dengan laba saat ini, dia itu menarik memiliki upside di 3.700-an dengan asumsi PE 15. Jadi sebenarnya tanpa perubahan laba, dengan PE-nya kita turunkan di 15, Aman sendiri masih terdapat upside, tapi sudah kecil di level mungkin dengan asumsi harga 3.000 atau 3.300, mungkin sekitar 10 hingga 20%. Nah, oleh karena itu, setiap penurunan 10% hingga 20% dari laba bersihnya dengan asumsi PE-nya 15 di 2026, level Aman itu memang sudah agak stretch, tidak terlalu menarik. Oleh karena itu, valuasi Aman tidak sediskon itu lagi untuk memberikan ruang buffer untuk penurunan harganya. Itu tadi mungkin pada worst case skenario-nya, valuasi Aman tidak re-rate ke PE 20, jadi hanya ke PE 15, dan labanya turun hingga 10 dan 20%. Jadinya itu di level relatif fair. Nah, untuk dengan asumsi PE-nya ke 20, dengan upside di sekitar 4.900, Aman itu masih bisa memiliki ruang penurunan earnings hingga 20 hingga 30%, supaya fair value-nya di sekitar level 3.400 hingga 3.900. Apabila penurunan earnings Aman untuk tahun 2026 turun 40%, Aman itu sudah tidak menarik untuk diperdagangkan pada forward PE 20 kali. Mungkin sebagai konteks itu. Dan penurunan hingga 10 dan 20% itu memang asumsinya harus cukup besar dari sisi operasionalnya menurut kami, karena dari sisi harganya kami mengekspektasikan harga emas dan tembaga tidak akan drop signifikan 10 atau 20% untuk average pada tahun ini. Berarti intinya menurut lo ya, kalau misalnya mau very conservative valuation 15 kali PE, ya 10-20% earnings decline lah, itu bisa bikin earnings nggak menarik. Kalau misalnya lebih agresif ya mungkin bisa 20 kali PE valuasinya, ya itu berarti bisa earnings bisa turun ya 30-40 gitu. Ya maybe one last question for me deh, karena ya intinya kalau kita ngomongin commodity tapi kita nggak ngomongin yang soal policy baru-baru ini, yang soal ya ekspor satu pintu dan DSI itu rasanya ada yang aneh ya. Jadi just want to get your opinion. Ya seperti kita tahu kan government kayaknya lagi mau mencoba implement policy yang soal ekspor satu pintu ini dan dengan lewat DSI, walaupun kita masih belum benar-benar tahu ya nanti implementasinya seperti apa. Dan sekarang masih belum full transition. Nah, cuma from your opinion, Aman ini seberapa expose to this kind of policy? Kira-kira dia tuh apakah sama se-high risk dengan komoditas-komoditas lainnya dibanding sama yang lain, atau misalnya ada faktor yang bikin mungkin dia less risk dibanding sama yang lain gitu? Sederhananya, memang komoditas emas dan tembaga sendiri kan tidak diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan yang baru, yang mana ekspor yang satu pintu dari PT Danantara Sumber Daya Indonesia itu pada tahap awal ini hanya berfokus pada 3 komoditas, batubara, CPO, dan paduan besi. Dan dari sisi regulasinya sendiri memang di pasal 4 itu terdapat relaksasi ekspor yang tidak diharuskan melalui BUMN atau BP Danantara, dengan catatan bahwa perusahaan tersebut telah berkomitmen atau telah melakukan investasi dari sisi hilirisasi. Nah, Aman sendiri kan memang pada tahun sekitar 2017 atau 2018, maaf kalau saya salah, sudah mengalami perubahan kontrak, di mana yang sebelumnya dari kontrak karya milik Newmont itu berubah menjadi IUP-OP dengan catatan harus melakukan investasi hilirisasi. Dan Aman sendiri telah menyelesaikan komitmen investasinya dalam bentuk smelter yang menjadi topik diskusi kita pada hari ini. Jadi kami merasa yang pertama dari sisi komoditas saat ini belum diatur sehingga harusnya tidak ada overhang. Yang kedua, kalaupun ada, sebenarnya menurut saya Aman ini adalah salah satu perusahaan yang dapat mengajukan relaksasi tersebut karena telah melakukan komitmen investasi yang nilainya pun juga sangat signifikan. Dan yang terakhir, yang ketiga menurut saya, penjualan produk Aman sendiri dari sisi emas itu memang sebenarnya dapat dilakukan secara domestik full tanpa harus bergantung pada ekspor. Yang masih bergantung banyak pada ekspornya sendiri mungkin dari sisi katoda tembaganya. Jadi dari sisi ketiga risk tersebut harusnya Aman sendiri itu memang tidak sebesar risiko dari komoditas-komoditas lainnya.
Teman-teman, mungkin jawaban Melvin tadi menutup ya untuk episode Bull or Bear kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang masih penasaran nih dengan analisanya Melvin seperti apa untuk Aman, bisa teman-teman baca di unboxing Aman yang tersedia di aplikasi Stockbit. Mengingatkan juga bahwa ini sebenarnya bukan ajakan menjual atau membeli atau berinvestasi ya teman-teman, tapi lebih menunjukkan bahwa masih ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal lagi yang harus digali terlepas dari analisa yang sudah tim Stockbit lakukan. Mungkin itu aja dari kami. See you di Bull or Bear berikutnya. Bye-bye.